Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hernisa. Saya dari UIN dari Fatah Palembang, Fakultas Psikologi, jurusan Psikologi Islam, dari kelas Psikologi Islam 4. Video ini dibuat untuk memenuhi UAS Psikologi Pendidikan. Nah, baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang hubungan antara intelijensi dan emosional dengan belajar. Nah, sebelum saya menjelaskan materi tersebut, saya akan menjelaskan sedikit tentang psikologi pendidikan. Nah, psikologi pendidikan itu ialah dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari atau meneliti perilaku individu dalam proses pendidikan. Nah, terdapat dua aspek pokok yang perlu diperhatikan, yaitu perilaku individu dan proses pendidikan. Nah, baiklah, mungkin langsung saja ke materi hubungan antara intelijensi dan emosi dengan belajar. Intelijensi adalah salah satu faktor internal yang mempengaruhi prestasi akademik seseorang. Intelijensi itu sendiri dapat dalam perspektif psikologi memiliki arti berbagai jenis pengertian. Begitu banyak definisi tentang intelijensi yang dikemukakan oleh para ahli. Definisi intelijensi itu mengalami berbagai perubahan dari waktu ke waktu, tetapi sejak dahulu tidak pernah mengurangi penekanan pada aspek kognitif. Adapun menurut Wechsler, intelijensi diartikan sebagai keseluruhan kemampuan individu untuk berpikir dan bertindak secara terarah, serta kemampuan untuk mengelola dan menguasai lingkungan secara efektif. Nah, kemudian kecerdasan emosi. Kecerdasan emosi dalam dunia pendidikan kemampuan mengendalikan diri dengan penekanan emosional dikenal sebagai kecerdasan emosional atau disingkat dengan EQ, Emotional Quotient. Nah, menurut Goleman, dalam kecerdasan emosional merupakan kemampuan untuk memotivasi diri sendiri dan bertahan dalam menghadapi frustasi, mengendalikan dorongan hati dan tidak melebih-lebihkan kesenangan, mengatur suasana hati dan menjaga supaya beban stres melumpuhkan kemampuan berpikir, berempati dan berdoa. Nah, beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengembangkan kecerdasan emosi dalam pembelajaran adalah: yang pertama, menciptakan lingkungan pembelajaran yang kondusif dan demokratis. Yang kedua, mengembangkan sikap empati dan merasakan apa yang sedang dirasakan oleh peserta didik. Nah, yang ketiga itu ialah membantu peserta didik menemukan solusi dalam setiap masalah yang dihadapi. Nah, yang keempat itu melibatkan peserta didik secara optimal dalam pembelajaran, baik secara fisik, sosial, maupun meresponnya secara positif. Nah, jadi kesimpulannya, intelijensi ini adalah salah satu faktor internal yang memengaruhi prestasi akademik seseorang. Adapun kecerdasan emosional merupakan kemampuan individu dalam menerima, menilai, mengelola, serta mengontrol emosi dirinya dan orang lain di sekitar. Nah, dalam penelitian Mukhtair, kecerdasan emosional dinilai sebagai potensi yang tidak kalah penting dari kecerdasan intelektual (EQ). Nah, kecerdasan emosional tidak tumbuh begitu saja. Dengan kata lain, setiap orang tidak mempunyai intelijensi emosional dengan sendirinya yang didasarkan pada usia biologisnya, melainkan dipengaruhi oleh lingkungan yang dapat berubah setiap pada saat pelatihan atau kontinu. Mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang hubungan intelijensi dan emosional dengan belajar. Mungkin saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.